Assalamualaikum, hai Sobat Belajar, selamat datang di Chemistry Live Classes Ayo Belajar. Bersama dengan Kak Dian, selama 30 menit ke depan kita akan belajar kimia bersama-sama. Dan materi kimia yang akan kita bahas di episode Live Classes kali ini yaitu materi kimia yang ada di kelas 11. Nah, masih berkaitan dengan kesetimbangan kimia. Tapi materi kesetimbangan kimia yang akan kita bahas di episode kali ini yaitu mengenai KC dan KP, apakah ada hubungannya? Nah, yuk kita mulai. Oke. Nah, jadi di episode live classes sebelumnya, Sobat Belajar kan sudah belajar mengenai konsep kesetimbangan dan juga asas Le Chatelier, yaitu pengaruh-pengaruh yang dapat mengubah arah pergeseran kesetimbangan. Nah, kalau berdasarkan asas Le Chatelier ini, tekanan sama konsentrasi ini mempunyai hubungan gitu. Nah, di sini misalnya ketika pada suatu reaksi ini misalnya dicontohkan A ditambah 2B, terus reaksi kesetimbangan menjadi C dan juga D, ini ketika suatu zat-zat ini ditempatkan pada sistem yang tertutup, kemudian tekanannya diperbesar, maka otomatis menurut asas Le Chatelier, kesetimbangan ini akan bergeser ke arah ruas yang menghasilkan jumlah partikel lebih sedikit, atau di sini kita lihatnya dengan melihat ke arah ruas yang jumlah koefisiennya lebih kecil gitu kan ya. Nah, karena tadi akibat penambahan tekanan tadi sehingga kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah yang koefisien lebih kecil, maka nantinya jumlah konsentrasi atau jumlah partikel yang terkandung pada tiap-tiap zat yang ada dalam sistem kesetimbangan tersebut pastinya akan berubah. Jadi bisa kita hubungkan ke perubahan konsentrasinya juga gitu. Jadi kalau dari faktor perubahan tekanannya ini ternyata bisa merubah juga konsentrasinya gitu. Jadi bisa kita katakan tekanan sama konsentrasi ini bisa berhubungan gitu ya. Nah, kalau misalnya sebaliknya gitu, tekanannya diperkecil. Nah, tekanannya diperkecil berarti kan volumenya makin besar nih, sehingga sistem tersebut mampu untuk menghasilkan jumlah partikel yang lebih banyak gitu. Makanya kalau berdasarkan asas Le Chatelier, keseimbangannya akan bergeser ke arah yang ruasnya punya koefisien lebih besar gitu. Nah, jadi dengan pengubahan tekanan ini ternyata dapat mempengaruhi juga konsentrasi atau jumlah partikel pada tiap-tiap zat yang ada dalam sistem keseimbangan tersebut. Nah, kalau misalnya tadi kan hubungannya tekanan sama konsentrasi ya. Kan di episode live class sebelumnya kita sudah belajar mengenai tetapan keseimbangan. Nah, tetapan keseimbangan yang sudah Sobat Belajar pelajari di episode sebelumnya tuh ada yang namanya KC dan juga KP gitu kan ya. Nah, kalau misalnya perubahan tekanan sistem dapat mempengaruhi perubahan jumlah masing-masing zat dalam sistem keseimbangan seperti yang tadi berdasarkan asas Le Chatelier, apakah nilai KC dan juga KP tadi, karena KC-nya itu berarti menyatakan konsentrasi dan juga KP-nya itu menyatakan tekanan, apakah keduanya ini berhubungan? Jadi kalau misalnya Sobat Belajar perhatikan, kan sudah belajar ya Sobat Belajar ini mengenai persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi KC, C-nya itu concentration gitu ya. Berarti kalau tadi konsentrasi berhubungan dengan tekanan, apakah tetapan kesetimbangan konsentrasi itu nilainya juga sama? Atau nilainya bisa dihubungkan dengan tetapan kesetimbangan tekanannya. Nah, jadi KC seperti ini, dan kalau misalnya kita perhatikan bentuk KP juga sama gitu, mirip. Yang membedakan cuma yang di sini yang dimasukkan adalah data tekanan parsial gas, sedangkan yang di KC yang dimasukkan adalah data dari konsentrasi zatnya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita lihat dari persamaan ini, nah, apakah tetapan keseimbangan KC dan juga KP ini dia saling berhubungan? Nah, hubungan dari KC dan juga KP ini akan kita bahas di episode live classes kali ini. Jadi tetap saksikan episode kali ini, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah,
Oke, sobat belajar. Sekarang kita mulai masuk ke materi intinya nih, mengenai hubungan KC dan KP. Jadi kalau tadi kakak tanya apakah KC sama KP itu ada hubungannya? Benar ya, ada hubungannya. Nah, hubungannya itu seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Jadi, hubungan KC dan juga KP. Nah, kalau misalnya kita perhatikan lagi, tekanan parsial dari gas itu seperti yang sudah dipelajari di tetapan keseimbangan tekanan atau KP itu bergantung pada konsentrasi masing-masing zat atau masing-masing gas tersebut. Nah, berarti dari sini tekanan berhubungan dengan konsentrasinya gitu. Nah, kalau misalnya gasnya ini dianggap sebagai gas ideal, jadi kalau misalnya untuk mencari nilai KP, ini kakak ingatkan lagi, itu zat-zatnya yang bisa dihitung nilai KP-nya cuma zat-zat yang fasanya gas atau yang wujudnya gas. Kalau misalnya KC, itu bisa dua. Yang pertama bisa yang fasanya gas, yang kedua bisa yang fasanya liquid atau bisa fasanya aqueous atau larutan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di hubungan KC sama KP, yang sama itu kan adalah yang fasanya gas. Berarti yang punya hubungan KC sama KP ini nantinya cuma zat-zat yang berfasa gas atau yang berwujud gas gitu ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya gasnya ini, gas-gas atau zat-zat yang bereaksi dalam wujud gas ini pada suatu sistem keseimbangan dianggap sebagai gas ideal, maka kita bisa pakai nih persamaan dari gas ideal. Nah, sobat belajar ingat nggak nih persamaan ini? Ini tuh pernah dibahas di materi stoikiometri yang ada di kelas 10, atau biasanya juga bisa ditemukan di materi fisika gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini persamaan gas ideal itu dinyatakan sebagai persamaan ini, PV sama dengan nRT, di mana P-nya itu adalah tekanan. Nah, kita pakainya satuan tekanannya itu ATM atau mmHg atau cmHg. Jadi kalau di kimia dipakainya, tapi lebih sering dipakainya ATM gitu. Nah, kemudian V-nya itu adalah volume, satuannya liter. Terus N-nya itu adalah mol dari zat atau mol dari gas ideal tersebut. Kemudian R-nya itu adalah tetapan gas ideal atau tetapan Raoult-nya nilainya adalah 0,082. Nilai R ini selalu nilainya 0,082. Jadi kakak harap sobat belajar bisa ingat ya ini angka ini 0,082, atau biasanya sih kalau di soal-soal diketahui data dari nilai R-nya ini gitu. Tapi kalau misalnya nggak diketahui berarti sudah pasti nilai R-nya itu adalah 0,082 gitu ya sobat belajar. Nah, kemudian kalau T-nya ini adalah menyatakan suhu atau temperaturnya. Nah, suhunya ini satuannya yang digunakan adalah Kelvin ya. Jadi kalau misalnya di soal atau misalnya pada data percobaan, kita kan biasanya pakainya derajat Celcius ya. Nah, kalau misalnya datanya itu yang diketahui adalah dalam derajat Celcius, berarti kita harus ubah dulu ke Kelvin ya. Jangan lupa ya, harus diubah ke Kelvin. Nah, gimana cara ngubah ke Kelvinnya? Cara ngubah ke Kelvinnya itu dengan menambahkan suhu pada derajat Celciusnya ditambahkan dengan 273. Gitu ya. Ingat-ingat ya sobat belajar, oke? Nah, jadi apa hubungannya antara KC sama KP dengan persamaan gas ideal ini? Jadi kita lihat ya di sini. Nah, misalnya ada suatu reaksi kimia, kita nyatakan sebagai ini, Ma ditambah Nb, terus reaksi keseimbangan menjadi Pc ditambah Qd, di mana semua zat ini dia berfasa gas atau berwujud gas, gitu ya. Nah, dengan M, N, P sama Q ini adalah koefisien dari tiap zatnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tuliskan persamaan tetapan keseimbangan konsentrasi atau Kc dan juga tetapan keseimbangan tekanan atau Kp-nya, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kalau misalnya Kp itu yang dimasukkan adalah konsentrasi dari setiap zatnya. Nah, zatnya di mana dia harus berwujud gas atau enggak aqueous. Tapi karena hubungan Kc sama Kp di sini pasti yang dipakai cuma yang gas, gitu ya. Nah, di sini berarti ini konsentrasi C pangkat koefisiennya dikalikan dengan konsentrasi D pangkat koefisiennya. Jadi antara Kc sama Kp tetap ya yang di atas itu adalah yang ruas kanannya atau yang sebagai produknya dibagi dengan yang di ruas kiri atau yang sebagai reaktannya gitu ya. Jadi ini dipakainya adalah konsentrasinya dan yang ini dipakainya adalah tekanan
tekanan parsial gasnya, gitu ya. Nah, apa hubungannya nih? Jadi kalau misalnya kita lihat nih di persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT, di sini kita bisa tahu kalau misalnya, nah ini P sama N yang ada di sini itu berhubungan. Jadi kalau misalnya kita pindahkan nih P-nya, kita pindahkan ke ruas sebelah kanannya, nah berarti nanti jadinya kan, jadi kan nanti di sini P sama dengan N RT per V. Ini kan ya bentuknya. P sama dengan nRT per V. Nah, N per V-nya ini bisa kita pisah nih. Nah, N per V-nya nilainya sama dengan molaritas. N per V itu adalah rumus atau persamaan untuk mencari molaritas atau konsentrasi gitu ya. Nah, di sini kan dari KC kita masuk ini adalah data konsentrasinya ya. Jadi bisa kita lihat nih sedikit hubungannya dari sini, mulai kelihatan. Jadi di sini P-nya itu adalah tekanan. Tekanan ini konsentrasi gitu kan. Nah, nanti kita ubah nih N per V-nya kita ubah. Gimana ubahnya? Nah, jadi gini ya, persamaannya jadinya P sama dengan N per V kali R kali T. Nah, kalau misalnya kita ubah tadi N per V itu kan nilainya sama dengan molaritas atau sama dengan konsentrasi. Maka kita ubah jadi P sama dengan MRT. Itu ya. Nah, berarti kalau dari yang persamaan tadi, M ini kan berarti konsentrasi. Konsentrasi itu bisa juga kita nyatakan dengan kurung siku seperti ini, gitu ya. Ini untuk menyatakan konsentrasi sama. Boleh M besar, boleh dalam kurung siku. Jadi di sini kita pakai kurung siku biar lebih jelas. Jadi kurung siku berarti ini maksudnya konsentrasi miliknya zat C. Jadi kan masing-masing ini tadi kita masukkan ke data nilai Kp ya, karena Kp itu tadi kan yang dipakai adalah tekanan nih. Kita lihat lagi. Nah, yang dipakai kalau di KP itu adalah tekanan. Tekanan parsial gasnya kita anggap sebagai tekanan dari gas ideal atau tekanan dari masing-masing gasnya dinyatakan dengan persamaan gas ideal. Kita ganti, kita substitusi dengan persamaan gas ideal. Jadi tadi di sini, jadi kita ubah jadi kayak gini ya bentuknya. Jadi ini P-nya itu tekanan parsial gasnya itu kita ubah dalam bentuk persamaan gas ideal gitu ya. Nah, jadi di sini konsentrasi C berarti ini punyanya zat C dulu ya di sini. Oh, ini kakak tuliskan lagi nih. Jadi ini adalah P dari C, ini P dari D, ini P dari A berarti, ini P dari B. Nah, ini tekanan parsial gas C ini sama dengan konsentrasi gas C dikalikan dengan R dikali T pangkat koefisiennya, pangkat P. Nah, demikian pula dengan yang D, A, dan juga B. Nih, sobat belajar bisa perhatikan di sini ya. Oke, sudah? Kalau sudah, nah, ini kita ubah lagi nih, karena ada yang mirip ternyata. Nah, yang mirip apa? Ini kan di sini ada RT, di sini juga ada RT. Ini ada RT, ini juga ada RT. Bukan RW ya. Ini ada RT semuanya. Jadi bisa kita gabung nih RT-nya karena sama. Tapi yang berbeda adalah pangkat koefisiennya ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi yang ini konsentrasinya kita pindahkan nih. Yang konsentrasi sama yang konsentrasi. Jadi konsentrasi C pangkat P dikalikan konsentrasi D pangkat Q. Terus di sini baru RT-nya digabung. RT-nya digabung berarti karena di sini kan kali kan ya. Kalau misalnya ada kita anggap ini sebagai variabelnya RT-nya. Kalau misalnya suatu variabel itu punya pangkat dan juga ternyata itu variabel yang sama dikalikan, berarti pangkatnya itu akan dijumlahkan jadinya. Jadi kalau dikali, pangkatnya justru ditambah ya. Jadinya seperti ini nih. P-nya sama Q-nya ini ditambah. Jadi di sini RT pangkat P ditambah Q. Nah, demikian pula dengan yang di bawahnya. Gitu ya, sobat belajar. Oke. Kemudian kita lihat lagi nih. Nanti bentuknya gimana lagi nih? Ini kan yang di atas sama di bawahnya juga sama-sama punya RT ya. Nah, RT-nya bisa kita gabungkan lagi. Nah, kemudian kalau di sini sobat belajar perhatikan lagi nih, bentuk yang ini. Nah, bentuk dari rumus ini, konsentrasi C pangkat P kali konsentrasi D pangkat Q, dan seterusnya, ini bentuk persamaannya sama seperti bentuk persamaan punyanya
punyanya KC ya. Jadi kita bisa ganti persamaan ini dengan KC karena nilainya sama dengan KC gitu ya. Kemudian nanti RT-nya jadinya akan jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya dikalikan berarti pangkatnya ditambah. Tapi kalau misalnya per itu kan sama aja dibagi. Nah, kalau dibagi berarti pangkatnya jadi dikurang. Jadi bentuknya seperti ini. KC tadi kita ganti persamaan yang tadi dengan KC dikalikan RT pangkat P ditambah Q dikurang M ditambah N. Itu ya. Nah, jadi sehingga kita bisa nyatakan bentuk persamaan hubungan antara KC dan juga KP sebagai berikut. Jadi gini ya. Jadi KP atau nilai tetapan keseimbangan tekanannya itu nilainya sama dengan KC dikalikan dengan RT pangkat delta N. Nah, di mana tadi R-nya itu adalah tetapan gas ideal atau tetapan Raoult yang nilainya 0,082 LATM per mol Kelvin. T-nya itu adalah suhu dalam Kelvin. Jadi kalau misalnya derajat Celcius harus ditambah 273 dulu ya sobat belajar. Kemudian delta N-nya ini adalah jumlah dari koefisien yang ada di ruas kanan dikurang jumlah dari koefisien yang ada di ruas kiri. Nah, gimana cara menggunakan rumus ini? Yuk kita contoh soalnya supaya lebih ngerti. Nah, di sini ada contoh nih. Diketahui reaksi keseimbangan sebagai berikut. Jadi ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini semua zatnya berwujud gas, ya. Nah, kemudian reaksi berlangsung pada suhu 627 derajat Celcius. Nilai tetapan keseimbangan KC sebesar 1,2 kali 10 pangkat 3. Nah, tentukan nilai KP-nya. Oke, dari data ini kita tulis ya, kita catat ya data-data yang diketahui. Jadi, kita tulis nih di sini. Diketahui suhunya tadi 627 derajat Celcius. Ingat ya, ini masih derajat Celcius. Nanti yang dimasukkan ke rumus harus dalam bentuk Kelvin, gitu ya. Nah, terus kemudian KC-nya 1,2 kali 10 pangkat 3. Nah, kemudian KP-nya berapa nih dari data-data ini? Apakah kita bisa menentukan nilai KP-nya? Tentu bisa. Dari rumus yang tadi nih, dari rumus KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Jadi ini tadi reaksinya. Nah, berarti kita tentukan nih KC. KC-nya udah ada ya data KC-nya. Jadi tinggal kita masukkan nih ke persamaan ini. KC-nya 1,2 kali 10 pangkat 3. Nah, dikali dengan R. R-nya tadi ternyata nggak diketahui di soal. Tapi, kalau sobat belajar udah ingat, R itu nilainya 0,082. Oke? Jadi kita masukkan 0,082. Nah, kemudian T-nya. T-nya berapa nih? T-nya, karena di sini masih derajat Celcius, berarti harus kita ubah ke Kelvin. Berarti di sini 627 ditambah dengan 273. Nah, supaya jadi Kelvin. Terus kemudian pangkat delta N. Delta N-nya itu sama dengan, di sini ya. Delta N-nya itu sama dengan berarti koef kanan dikurang jumlah dari koef kiri. Nah, jumlah dari koef kanan kita lihat nih. Yang ada di kanan itu ada SO3, koefisiennya 2, cuma satu zat aja. Udah berarti ini delta N-nya di sini 2 ya. 2 dikurang. Yang di kiri ada SO2 sama ada O2. SO2 koefisiennya 2. O2 koefisiennya 1. Berarti 2 ditambah 1. 2 dikurang 3 ya. Berarti di sini kita tulis 2 dikurang 3. Nah, jadinya berapa nih? Ini kita tulis 1,2 kali 10 pangkat 3. Kemudian dikali 0,082 dikali 627 tambah 273. 900. Pangkat 2 dikurang 3. Pangkat min 1. Nah, sobat belajar bisa hitung nih. Coba berapa dihitung. Kalau sudah ketemu, ini lebih bagusnya nih.
Nah, jadi kira-kira hasilnya itu adalah sebesar 16,26. Ini berarti nilai KP-nya sebesar 16,26. Jadi kita bisa mencari nilai KP berdasarkan data dari nilai KC-nya, gitu ya. Untuk reaksi-reaksi yang melibatkan gas, gitu ya. Jadi ada hubungannya nih. Jadi kalau misalnya nanti ternyata yang ditanya KC udah diketahui KP-nya, bisa tinggal pakai rumus ini aja, nggak usah pakai rumus yang awal tadi, nggak usah pakai rumus yang konsentrasi itu, nggak usah. Tapi kita bisa langsung pakai rumus yang ini, hubungan antara KP sama KC. Nah, kita coba soal lainnya nih. Di sini ada reaksi keseimbangan antara H2 ditambah I2 menjadi 2HI. Nah, di sini ini mempunyai nilai tetapan keseimbangan KC-nya sebesar 68. Jadi pada reaksi keseimbangan ini, nilai KC-nya itu sebesar 68. Nah, pada suhu dan reaksi ini berlangsung pada suhu 340 derajat Celcius. Nah, pada suhu yang sama, nilai KP reaksi tersebut adalah, nih Arya udah dikasih tahu nih, kita tulis nih data-data yang diketahui dari soal ini. Nah, ini berarti, nah ini optionnya ya, nanti kita tentukan berapa nilainya. Nah, nah ini diketahui suhunya tadi 340 derajat Celcius. Ingat ya, ini masih derajat Celcius. Kemudian KC-nya 68. Nah, nilai KP-nya berapa? Sini reaksinya. Nah, kita bisa pakai ini tadi, rumus hubungan antara KC dan juga KP ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja nih datanya. KC-nya 68. R-nya 0,082. Dikali 0,082 dikali T-nya. T-nya karena di sini diketahuinya dalam Celcius, kita ubah dulu ke Kelvin. 340 ditambah 273 ya. Nah, kemudian delta N-nya tadi, jumlah koefisien kanan dikurang jumlah koefisien kiri. Kita lihat nih di sini, jumlah koefisien kanan. Di kanan ada 2 ya. Dikurang, ini di kanan ada 2. Di kirinya ada 1 ditambah 1. 2 berarti. Nah, dari sini nih, sebelum kita lanjut hitungannya ya, dari sini nih, ini udah kelihatan nih. 2 dikurang 2 nilainya berapa? 2 dikurang 2 nilainya 0 ya. Berarti 68 0,082 dikali sama ini sekitar, ya nantilah, ini 340 ditambah 273, ini berarti pangkat 0. Nah, sobat belajar ingat lagi nih, semua yang dipangkatkan 0 itu nilainya sama dengan, semua yang dipangkatkan 0 nilainya sama dengan 1. Berarti di sini nantinya mau angkanya berapapun jumlahnya, semua yang dipangkatkan 0 nilainya 1. Berarti di sini nanti 68 dikali 1. Berarti 68 dikali 1 hasilnya sama dengan 68. Berarti di sini pada reaksi ini nilai KP-nya nilainya sama dengan KC. Berarti ini KP sama dengan KC. Jadi cara gampangnya nih buat mengidentifikasi yang mana nih nilai KP yang sama dengan nilai KC-nya. Jadi supaya nggak usah capek-capek ngitung nih, tinggal lihat aja dari reaksinya. Kalau misalnya reaksinya sudah diketahui, terus sudah setara reaksinya, terus sobat belajar lihat nih jumlah dari tadi, selisih dari jumlah koefisien kanan dikurang jumlah dari koefisien kirinya. Kalau misalnya tadi selisihnya itu nilainya adalah 0, berarti sudah pasti ya nilai KC-nya itu nilainya sama dengan nilai KP-nya. Gitu ya sobat belajar, gampang kan? Nah, jadi nilainya kalau misalnya di kanan sama di kirinya koefisiennya sama, KP-nya sama dengan KC ya. Ingat-ingat ya sobat belajar. Nah, oke. Nah, ini yang lebih jelasnya, oke? Nah,
Nanti nih di sini Sobat Belajar bisa coba cari-cari tahu lagi nih jenis soal-soal lainnya yang berhubungan sama hubungan KP dan juga KC yang sudah kita pelajari di sesi live classes kali ini. Nah, kemudian kalau misalnya mungkin masih ada yang kurang jelas nih, atau Sobat Belajar ternyata ada yang lupa-lupa nih, tadi ada yang lupa nyatet gitu. Nah, Sobat Belajar bisa lihat nih video pembelajaran lainnya yang berkaitan dengan video ini yang juga tersedia di aplikasi Ayo Belajar atau di website Ayo Belajar. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!